Ya, di siang ini Ibu akan mengaku atau mengajar mata kuliah perencanaan bisnis. Pada mata kuliah perencanaan bisnis ini ada beberapa yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama terkait dengan CPL dalam mata kuliah perencanaan bisnis. Ya. Jadi apa sih CPL-nya? Capaian pembelajaran jurusannya ada 4 ya, bagi mahasiswa. Yang pertama, ya, mahasiswa mampu memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dan praktik perencanaan bisnis. Ya. Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan yang relevan untuk memulai dan mengelola bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam dunia bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara capaian pembelajaran pada mata kuliah adalah terdapat 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai aspek-aspek penting dalam perencanaan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengertian dan konsep dasar dari perencanaan bisnis. Sekarang kita masuk pada sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa memahami dan menguasai aspek perencanaan bisnis secara detail dan terbuka. Oke. Sekarang kita masuk pada materinya. Materi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang pengertian dan konsep dasar perencanaan bisnis. Oke, adik-adik semua yang ada di dalam ruangan ini ya, pernah dengar dengan sebutan bisnis? Pernah dengar kata bisnis? Pernah. Oke, kalau pernah dengar, ya, dari adik-adik mahasiswa semua di sini, ada yang bisa sampaikan ke ibu menurut kalian ya, bisnis itu apa? Ya, silakan. Sebuah usaha. Baik. Yang lainnya, menurut kalian bisnis itu apa? Oke, baik. Membuka usaha, membutuhkan modal yang cukup. Yang lainnya ada lagi? Ada lagi? Ya, oke, cukup ya. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu benar. Hanya itu melengkapi ya bahwa pengertian bisnis ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dikatakan bahwa bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha atau usaha dagang. Yang berikut ada juga pengertian bisnis menurut para ahli ya. Di sini ada 2 ahli yang menyampaikan pengertian bisnis. Yang pertama, Griffin dan Ebert. Di sini Griffin dan Ebert menyatakan bahwa bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan tujuan mendapatkan laba. Ya. Yang berikut menurut Alan Aqua, ya, dia menyampaikan bahwa bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Jadi secara luas atau secara umum, pengertian bisnis adalah proses merumuskan tujuan dan strategi untuk menjalankan suatu usaha, baik usaha baru maupun yang sudah berjalan. Ya. Jadi ini adalah di sini adalah dokumen yang sangat penting ya, dokumen tertulis yang sangat penting yang artinya dalam dokumen itu ya, yang merincikan berbagai aspek bisnis ya, dan dalamnya terdapat visi ya, misi, analisis pasar, kemudian strategi pemasaran, lalu struktur organisasi, dan juga ada yang namanya proyeksi keuangan. Oke, kita tinggalkan soal perencanaan bisnis pengertiannya. Sekarang kita masuk tentang fungsi. Ya, jadi ada fungsi dari perencanaan bisnis. Apa saja fungsi dari perencanaan bisnis? Fungsinya itu ada 6. Ya. Fungsi yang pertama, ya, perencanaan bisnis berfungsi artinya adanya kejelasan rencana dalam menentukan poin-poin penting dalam usaha. Oke. Fungsi yang kedua, peluang keberhasilan akan lebih besar ya, karena
sebagai pegangan atau dasar fungsi pengendalian. Oke, jadi itu 6 fungsi ya, 6 fungsi dari perencanaan bisnis. Sekarang kita masuk yang berikut. Kita tinggalkan soal fungsi perencanaan bisnis. Selain fungsi ada pasti yang namanya manfaat. Nah, tidak mungkin orang itu dia mau melakukan perencanaan bisnis lalu tidak ada manfaatnya, ya. Segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat dari perencanaan bisnis? Ada 4 manfaatnya. Yang pertama, dengan adanya perencanaan bisnis, ya, artinya bisa membuat kita punya usaha itu lebih terfokus. Oke. Yang kedua, dengan adanya perencanaan bisnis membantu untuk dapat menghadapi yang namanya persaingan, ya, persaingan di dunia usaha. Ya. Yang ketiga, ya, dengan adanya perencanaan bisnis, ya, bisa mendapatkan modal dan investor. Paham ya? Jadi harus ada investor, harus ada modal, ya. Investor itu ya mereka atau individu, ya, atau personal yang menanamkan saham, ya, atau menanamkan modal, ya. Paham ya? Itu disebut dengan investor. Kita bisa sebut dengan ada investor asing yang datang ke Indonesia. Nah, itu salah satu ya contohnya ya, paham ya? Kita lanjut. Manfaat yang terakhir, yang keempat, dengan adanya perencanaan bisnis, kita dapat mengetahui apa saja yang kita butuhkan dalam usaha, yang kita butuhkan dalam bisnis, ya, apa saja. Nah, sehingga memang perencanaan bisnis sangat bermanfaat dan sangat memiliki nilai guna. Oke, sampai di sini sudah ada yang paham? Sudah mengerti? Mengerti ya? Kalau sudah mengerti, ibu lanjut ya. Yang berikut kita masuk kepada karakteristik, ya. Kalau kita bicara soal karakteristik berarti kita bicara soal apa? Ciri-ciri, ya. Ciri-ciri. Ya, berarti apa sih karakteristik dari perencanaan bisnis? Yang pertama, karakteristiknya dia realistis, ya. Kalau dibilang realistis artinya apa? Rencana bisnis ini harus didasarkan pada kondisi, ya, kondisi real atau kondisi nyata yang terjadi, ya, yang akan terjadi, ya, kondisi yang ada dan sumber daya yang ada serta tujuan yang ingin dicapai, ya. Lalu yang kedua, ciri yang kedua adalah terukur. Jadi selain dia realistis, tapi juga harus terukur. Nah, terukur dalam arti di sini bahwa rencana bisnis harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, ya, dan terukur, sehingga kemajuan dapat dilakukan secara objektif. Ingat ya, harus realistis dan harus terukur. Ciri atau karakteristik yang ketiga, fleksibel, ya. Fleksibel ini dalam arti bahwa rencana bisnis harus dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, ya, dan lingkungan bisnis. Oke, harus bisa menyesuaikan, beradaptasi, ya. Kalau kondisi pasarnya ini seperti apa, ya, itu akan berpengaruh dengan pasar global, pasar dunia, ya. Itu akan berpengaruh terhadap pasar di Indonesia, di negara kita. Ya, nah, kondisi ini yang harus bisa kita adaptasi, harus kita bisa sesuaikan dengan kondisi pasar yang tidak mungkin statis, tapi dia akan dinamis, akan mengalami perubahan, ya. Oke, paham? Dan juga lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis tadi lingkungan dari apa? Faktor eksternal, faktor luar, ya. Oke. Ciri yang keempat, komprehensif. Nah, komprehensif ini apa sih artinya? Artinya rencana bisnis harus mencakup semua aspek penting dari usaha. Jadi bukan satu atau dua atau tiga, tapi keseluruhan, ya, dari aspek penting dari usaha itu harus komprehensif, ya. Lalu mulai dari apa? Dari deskripsi bisnisnya, analisis pasarnya, strategi pemasarannya, ya, hingga proyeksi keuangan. Paham ya? Kita lanjut. Karakteristik yang berikut, berorientasi pada tindakan. Oke ya, berorientasi pada tindakan artinya rencana bisnis, ya,
bukan hanya ya dokumen yang bersifat statis, tapi harus mendorong tindakan realnya atau tindakan nyatanya. Jadi apa sih yang akan kita lakukan? Ya, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar dokumen yang kita rancang, yang kita tulis, tapi harus ada apa? Aplikasinya, realisasinya. Ya, nah itu yang dibilang dengan tindakan nyata. Paham ya? Tindakan nyata dan apa? Yang dilakukan dokumen yang kita tulis, yang kita rancang itu harus kita realisasikan. Paham? Lanjut yang berikut, sederhana dan singkat. Jadi kalau yang itu perencanaan bisnis itu harus sederhana dan singkat, ya. Artinya nanti kalian bilang, tadi ibu bilang komprehensif, sekarang ibu bilang sederhana dan singkat. Nah, bagaimana ya? Artinya walaupun komprehensif atau menyeluruh semua aspek, tetapi harus disampaikan, disajikan secara apa? Ringkas, ya, secara singkat, agar apa? Agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dimengerti, ya, seperti itu. Dipahami, dimengerti bukan hanya untuk satu orang atau satu individu, tetapi oleh berbagai pihak. Paham ya? Yang berikut, memperhatikan keunikan. Jadi perencanaan bisnis harus apa? Harus unik. Benar ya? Harus unik. Kita mau melihat satu bisnis, kita mau merancang satu bisnis, kita harus lihat ya kira-kira bisnis mana nih yang memang dia punya potensi besar. Kira-kira bisnis mana nih yang memang dia akan lebih unik kalau kita pilih bisnis ini, kita jalankan usaha ini, kita rancang bisnis ini yang mungkin akan lebih berbeda dari pesaing-pesaing yang lain. Paham ya? Jadi harus memiliki keunikan ya. Lalu yang berikut, punya nilai tambah. Ya, kalau dia unik, kalau dia langka, punya nilai tambah tidak? Punya. Ya, benar kan? Jadi harus ada punya nilai tambah. Oke? Paham? Nah, nilai tambah ini, keunikan ini, yang nantinya apa? Yang nantinya akan kita tawarkan, benar tidak? Yang akan kita promosikan, yang akan kita tawarkan kepada siapa? Konsumen. Ya, kepada pelanggan. Paham ya? Nah, itu makanya kenapa harus unik ya, seperti itu. Karakteristik yang berikut, melibatkan partisipasi. Ya, melibatkan partisipasi dalam arti di sini bahwa perencanaan bisnis yang baik harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait ya, baik internal maupun pihak eksternal. Untuk apa? Mendapatkan dukungan dan apa? Komitmen. Ya, kalau di situ bisa berjalan dengan baik, tidak mungkin hanya ambil satu orang, benar tidak? Harus membutuhkan dukungan dari pihak lain, harus membutuhkan support dari pihak yang lain. Ya, paham ya? Lalu yang berikut, ya, karakteristik yang terakhir apa? Berkelanjutan. Kalau bilang kata berkelanjutan artinya harus berlanjut. Ya, berarti ya perencanaan bisnis ini bukan hanya untuk satu periode waktu tertentu saja, ya, tetapi harus menjadi proses yang berkelanjutan atau proses yang berkesinambungan, ya, atau yang kita bilang dalam istilah bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya continue. Oke, paham ya? Continue artinya harus dilakukan secara berkala. Ya, bukan hanya dilakukan saja, tetapi nanti pada akhirnya harus dievaluasi. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada yang sudah paham? Sudah? Sudah mengerti? Oke, kalau sudah paham, sudah mengerti, sekarang ibu lanjut ya tentang ruang lingkup perencanaan bisnis. Nah, ruang lingkup perencanaan bisnis. Yang pertama ada deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ini artinya bahwa bagaimana bisa menjelaskan visi, misi, ya, dan tujuan bisnis serta ya produk atau layanan yang ditawarkan. Produknya ada produk barang, ada produk jasa. Nah, produk barang, produk jasa apa yang nanti akan ditawarkan? Siapa yang menawarkan? Siapa? Pelaku usaha atau orang yang punya usaha itu, ya. Kita bilang dengan pebisnis, kita bilang dengan pengusaha atau
atau dalam bahasa keren ekonominya kita bilang entrepreneur, paham ya? Entrepreneur, oke? Atau wirausaha, ya? Kalau di sini ada yang menjadi pebisnis tidak? Ada tidak? Ada ya. Siapa yang menjadi pebisnis? Angkat tangan. Siapa? Oke, baik ya. Jadi ini calon-calon entrepreneur masa depan, ya. Oke, baik. Kita tinggalkan soal itu, kita masuk dengan dua lingkup yang kedua. Riset pasar. Nah, riset pasar. Kalau bicara riset pasar, jangan kalian bingung, ibu riset pasar ini apa? Ya, artinya kita harus melakukan riset, kita penelitian, ya kita perlu cek di lapangan. Artinya apa sih analisis pasarnya bagaimana? Lalu nanti target dari kita punya usaha ini, dari kita punya bisnis, targetnya ke siapa ya? Ke masyarakat. Masyarakat yang golongan seperti apa? Ya, ada masyarakat yang di dalam kelas ekonomi dibagi golongan menengah, ya, golongan atas, golongan menengah ke bawah. Ya, itu kita lihat dari mana? Dari dia punya pendapatan atau penghasilan, ya, sehingga kita bisa melakukan klasifikasi seperti itu. Oke? Yang berikut kita lihat bahwa yang ketiga, ya, bahwa di mana juga ada yang namanya memahami peluang dan tantangan. Itu tanya sama kalian. Kalau kalian mau melakukan sesuatu, pasti kalian harus lihat peluangnya dulu kan? Benar tidak? Nah, sama. Ketika yang namanya bisnis, entrepreneur, pelaku usaha, ketika dia mau menjalankan atau merintis usahanya, dia harus lihat peluangnya. Tapi kita bilang peluang usaha. Tapi kita bilang peluang pasar, ya. Seperti ini peluang pasarnya kita lihat dulu, ya. Apakah peluang pasarnya ini dia menjanjikan atau tidak? Ya, ada tidak peluangnya? Peluangnya itu lebar ataukah sempit? Ya, peluangnya besar ataukah kecil peluangnya? Ya. Lalu yang berikut di sini kita melihat bahwa bagaimana selain peluang pasar ada juga pasti tantangan. Makanya kenapa dalam usaha ada yang namanya naik turun dalam sebuah usaha. Benar ya? Pelaku usaha tidak selamanya dia harus mengalami keuntungan saja. Tidak selamanya dia harus menikmati yang namanya laba, ya pasti dia juga mengalami yang namanya rugi atau kerugian. Tetapi semaksimal mungkin, sebisa mungkin itu tidak terjadi yang namanya kerugian. Ya, nah tetapi ada di dalam usaha itu, dalam dunia bisnis itu pasti ada yang namanya fluktuasi. Ya, naik turun usaha itu, naik turun bisnis itu. Makanya kenapa kita bilang di sini bahwa ada tantangan, ada peluang dan tantangan. Nah, ketika ada tantangan dalam usaha kita atau ada tantangan dalam bisnis yang kita jalankan, kita harus cari solusi. Benar tidak? Solusinya apa? Ya, itu yang harus kita cari. Ya, itu yang harus kita siapkan. Kira-kira nanti kita jalankan usaha. Contoh, ya misalnya di sini, ya. Belina, ya, Belina membuka usaha salon, ya. Dia lihat peluangnya, di tempat tinggal saya ini kebanyakan ibu-ibu yang senang dandan, ya. Kita lihat banyak anak-anak muda, ya, kaum muda yang senang perawatan, ya. Sekarang ini banyak sekali ya kalian dengar tentang skincare, benar tidak? Skincare ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Skincare banyak, jadi harus perawatan biar jadi mempercantik kalau wanita. Jadi itu yang kita kenal dengan lihat peluangnya. Tapi ada tantangannya juga. Tantangannya apa? Pesaing-pesaing lainnya. Pesaing-pesaing lainnya itu pasti akan juga bersaing. Kita tidak mau kalah. Sehingga bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan mereka? Itu jadi tantangan untuk kita sebagai pelaku usaha. Ya, paham ya? Sehingga harus bersolusi dan kita akan nanti cari, kita pakai ketika nanti ada tantangan. Paham ya? Yang berikut, yang keempat, rencana manajemen dan operasional. Nah, rencana manajemen operasional ini gambaran tentang bagaimana bisnis akan dijalankan termasuk struktur organisasi dan standar operasional prosedur dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Yang berikut, proses produksi, ya. Proses produksi ini artinya apa? Proses menghasilkan suatu barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen. Ya. Yang berikut, perkiraan biaya, ya. Artinya semua biaya itu harus diestimasi, benar tidak? Harus diperkirakan tidak? Jadi harus ada
pemasaran dan juga operasional. Yang berikut sumber dana. Ya, identifikasi sumber pendanaan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Ya, nah, jadi harus apa? Harus ada dananya. Makanya kenapa kita bilang ada istilah dengan modal usaha. Ya, berapa sih modal usaha yang kita punya? Ya, untuk nanti kita mau merintis, kita memulai usaha itu. Ya, harus ada dana atau modal usahanya. Jadi modal bukan hanya dalam bentuk fisik secara uang, kapital, tapi modal itu dalam bentuk sumber daya manusia untuk tenaga kerja. Paham ya? Yang berikut kita lihat selain anggaran, pasti juga kita harus buat apa? Laporan anggarannya atau laporan keuangan. Jadi modal usahanya sekian, misalnya modal itu misalnya 50 juta, ya, contoh, misalnya buka usaha modal pulsa, token, listrik, ya, dan tunai, ya, oke, modal, ya, contoh modalnya misalnya 20 juta, ya, kita modal itu untuk kita buka usaha kita, token, pulsa, ya, kalian lihat banyak sekarang tren di mana-mana ya, kira-kira ya, nah ya, lalu dari sana kita buat laporan keuangannya, ya kan? Kira-kira dari modal kita ini, kita buat laporan keuangan sehingga kita tahu, ya, kita ini usaha ini yang untung atau tidak, benar tidak? Benar kan? Ya. Jadi kita harus buat laporannya sehingga kita tahu usaha kita ini ternyata dia mengalami keuntungan, ya, dari laporan yang kita buat, ya. Pengeluarannya sekian, ya, pemasukannya sekian, ya, paham ya? Paham tidak? Oke. Yang berikut sumber dana dan aspek keuangan. Jadi aspek keuangan dan sumber dana ini adalah dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemudian yang berikut yang terakhir aspek hukum. Ya. Aspek hukum ini ya artinya bahwa kita kenal dengan hukum bisnis. Ya. Artinya hukum bisnis dia mengatur yang namanya contoh perizinan usaha, benar tidak? Kalau orang membuka usaha harus ada izin usaha tidak? Ada tidak? Ada surat izin usahanya. Nah, itu yang kita bilang kita masuk ya singgung tentang yang namanya aspek hukum dalam bisnis. Harus ada yang namanya kontrak, harus ada yang namanya perizinan, lalu perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Oke? Ya. Jadi ya dari awal sampai pada akhir ini ya kita punya materi di saat ini ya kesimpulannya ya artinya apa sih yang menjadi kesimpulan dari materi kita di saat ini tentang konsep dan pengertian dasar perencanaan bisnis ya. Kesimpulannya bahwa perencanaan bisnis ya atau business plan ya adalah dokumen penting yang memandu langkah-langkah ya dalam memulai dan menjalankan suatu usaha. Ya. Rencana bisnis membantu mengidentifikasi tujuan, strategi, analisis, ya, proyeksi keuangan dan rincian operasional, serta menjadi alat komunikasi ya yang sangat penting dengan pihak investor ya dan pihak mitra ya, paham ya? Lalu dengan perencanaan bisnis yang matang, ya, yang akurat, yang realistis, yang terukur, ya, dapat meminimalisir resiko-resiko yang terjadi dalam usaha atau bisnis yang kita lakukan atau kita jalankan, ya, sehingga bisa meminimalisir resiko, ya, dan dapat apa? Kalau sudah risikonya diminimalisir, dikurangi, maka bisa mendorong ya, mendorong atau meningkatkan yang namanya apa? Peluang dari bisnis, sehingga peluang bisnisnya dapat dioptimalkan atau dimaksimalkan ya, dan tujuan dari bisnis itu ya dapat apa? Tercapai ya. Jadi tujuan dari bisnis akan tercapai lebih efektif, lebih efisien, lebih objektif ya. Oke, singkatnya rencana bisnis adalah fondasi penting ya dalam suatu kesuksesan usaha atau bisnis ya.
Kalau perencanaan bisnis itu ada satu fondasi penting bagi kesuksesan suatu usaha. Jadi kalau kalian ya anak-anak prodi bisnis, mahasiswa prodi bisnis, kalau kalian ingin kalian punya usaha itu sukses, kalau kalian punya usaha itu asik, maka kalian dari sekarang sudah harus memikirkan, merancang ya kira-kira nanti kalian mau melakukan perencanaan bisnis apa ke depan. Ya, segala sesuatu yang kalian sudah rancang, kalian sudah rencanakan dengan baik, dengan matang, dengan terukur, maka nanti niscaya kalian punya usaha nanti ke depan ya kalian punya modal, punya niat ya dan didukung lagi dengan pengetahuan ilmu bekal yang kalian dapat selama kalian kuliah ini ya sampai nanti kalian lulus sarjana niscaya menjadi pengusaha pebisnis muda yang sukses dan handal. Oke, sampai di sini sudah paham, sudah mengerti apa yang disampaikan? Sudah? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. 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 Siska. Tidak ada lagi. Oke. Sudah mengerti? Silakan. Ya, silakan. Sudah. Silakan Daniela. Ya. Jika dalam suatu bisnis itu tidak ada perencanaan kerja, apa yang akan terjadi di dalam bisnis itu? Oke, jadi pertanyaan jika dalam suatu bisnis tidak ada perencanaan, apa yang akan terjadi? Ya, pasti bisnis tidak bisa berjalan dengan maksimal. Ya, pasti dia akan apa? Banyak hambatan, banyak kendala. Ya, nanti apa menjadi tujuan dari dia melakukan bisnis itu? Ya, dari pelaku bisnis tidak bisa tercapai, benar tidak? Kalau tidak direncanakan, kalau tidak ada perencanaannya, ya, makanya bisnis itu pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Oke, jadi memang merencana itu sangat dibutuhkan. Daniela untuk Daniela memulai suatu usaha bisnis, sehingga tujuan dari situ bisa tercapai dengan maksimal. Paham ya Daniela ya? Oke, yang lain silakan. Yang ingin bertanya sebelum Ibu akhiri, kita punya perkuliahan di saat ini. Silakan. Keti, silakan Keti. Sudah mengerti? Oke, yang lainnya silakan. Ya, silakan. Sudah mengerti? Ya. Oke, baik. Kalau kalian semua sudah mengerti apa yang disampaikan di saat ini, Ibu harap ya apa yang disampaikan di saat ini akan menjadi bekal, menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian, bukan hanya di saat ini, ya bukan hanya di hari esok, tetapi akan menjadi bekal dan pengetahuan seumur hidup untuk kalian. Ketika nanti kalian lulus menjadi sarjana bisnis, ya, apakah nanti kalian menjadi pebisnis handal, pebisnis muda yang sukses dan berhasil di kota Nadirin. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya. Pertemuan saat ini, nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang berikut. Selamat siang semuanya. Selamat siang.